Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah memudahkan Bapak Ibu guru mata pelajaran dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia dalam keadaan sehat semua. Amin. Pada tutorial kali ini saya akan membuat sebuah panduan aplikasi administrasi guru SMP dan MTS kurikulum 2013. Saya coba membuat aplikasi ini untuk memudahkan Bapak Ibu guru dalam membuat administrasi guru. Apa itu administrasi? Administrasi adalah suatu pegangan sebagai bahan penunjang kegiatan yang mencakup tentang keprofesian seseorang. Kemudian guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi guru adalah suatu pegangan keprofesian sebagai bahan penunjang dalam kegiatan pembelajaran tenaga pendidik di sekolah. Administrasi guru terdiri dari 4 buku kerja. Yang pertama adalah analisis SKL. Kemudian analisis KIKD, silabus, RPP, dan KKM. Kemudian untuk buku kerja 2, isinya kode etik guru, ikrar guru, tatib guru, pembiasaan, kalender pendidikan, alokasi waktu, program semester, dan program tahunan. Kemudian untuk buku kerja 3, isinya daftar hadir, jurnal, penilaian, daya serap, jurnal pembelajaran, daftar buku guru dan siswa, analisis butir soal, analisis penilaian harian, soal dan kisi-kisi penilaian harian, dan terakhir, buku kerja 4 isinya program evaluasi diri dan program tindak lanjut. Ini yang harus kita siapkan dalam administrasi guru yang akan kita buat. Kemudian, pada buku panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan, pemerintah sudah memberikan contoh format untuk program tahunan, kemudian program semester, alokasi waktu, dan penetapan KKM. Nah, memudahkan Bapak Ibu guru dalam membuat administrasi guru, saya membuat sebuah aplikasi yang saya namakan aplikasi administrasi guru, yang isinya standar kompetensi lulusan, KIKD, program tahunan, program semester, alokasi waktu, KKM, rencana penilaian, format daftar nilai, kisi-kisi soal, dan kartu soal. Jadi tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah memudahkan Bapak Ibu guru mata pelajaran dalam merencanakan pembelajaran di kelas, sehingga Bapak Ibu guru tinggal fokus menyiapkan RPP yang disampaikan dengan asyik dan menyenangkan. Saya membuat sebanyak 11 aplikasi untuk 11 mapel. Mapel PAI, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni Budaya, PJOK, Prakarya, dan Bahasa Sunda. Bagi teman-teman yang di sini tidak ada aplikasinya, maka bisa langsung kontak saya untuk saya buatkan aplikasi, khususnya Mulok.
Mari kita saksikan video tutorial bagaimana cara pengoperasian aplikasi administrasi guru. Selamat menyaksikan. Ini adalah tampilan depan aplikasi administrasi guru. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan Bapak Ibu guru mata pelajaran dalam merencanakan pembelajaran di kelas, sehingga Bapak Ibu guru tinggal fokus menyiapkan RPP yang disampaikan dengan asyik dan menyenangkan. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Pertama-tama Bapak Ibu isi identitas, nama satuan pendidikan, nama guru mata pelajaran, NIP, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, tanggal pembuatan administrasi guru ini, kemudian tahun ajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu pilih kelas yang akan Bapak Ibu buat administrasi gurunya. Kita misalkan kelas 7. Kalau sudah selesai mengisi identitas, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu klik standar kompetensi lulusan. Di sini identitas sudah otomatis terisi berikut dengan identitas Bapak Ibu guru dan identitas kepala sekolah. Nah, ini tinggal print saja. Kita kembali ke halaman depan, kemudian kita lanjut ke kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Kita klik di sini. Nah, di sini ada 3 tingkat, kelas 7, kemudian kelas 8, dan kelas 9. Kalau Bapak Ibu tidak hanya menginginkan kelas 7 saja, maka untuk kelas 8 dan kelas 9 tinggal di hidden. Selanjutnya, kita ke program tahunan. Nah, di program tahunan ini identitas sudah terisi, di sini masih kosong. Dan di sini ada sel yang berwarna hijau. Nah, Bapak Ibu ketikkan ini nomor KD pengetahuan dan keterampilan. Kita coba 3.1 4.1. Nah, ini akan otomatis terisi sesuai dengan kelas Bapak Ibu pilih. Ini adalah untuk KD pengetahuan dan keterampilan kelas 7. Untuk mata pelajaran IPA pada semester ganjil ada 5 KD. Kemudian untuk semester genapnya kita lanjutkan 3.6 4.6. Untuk 3.10 ke atas di depannya kita beri tanda kutip 3.10 kemudian 4.10. Kemudian untuk alokasi waktu kita isikan. Kita misalkan untuk 3.1 4.1 15 jam pelajaran, totalnya jadi 80 jam pelajaran untuk semester ganjil. Ini harus sesuai dengan kalender pendidikan. Terus untuk semester genapnya kita misalkan 16, totalnya 90 jam pelajaran. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal rapihkan. Kita blok, kemudian kita klik format, lalu klik auto fit raw height. Nah, ini sudah rapih, termasuk juga untuk yang semester genap. Terus, bagaimana yang masih kosong? Nah, kita hidden. Bagaimana caranya? Kita blok. Tempatkan kursor di mana saja yang kosong. Terus, sampai di sini, kita cari format, kemudian kita cari hide, lalu hide row. Nah, ini sudah otomatis terhidden. Yang semester genap juga sama, Bapak Ibu, tinggal print saja. Kita ke halaman depan kembali. Kemudian kita ke program semester. Nah, di program semester
Di sini ada perhitungan alokasi waktu dan distribusi alokasi waktu. Untuk perhitungan alokasi waktu ini sesuai dengan kalender pendidikan. Bapak Ibu isi yang sel yang berwarna hijau. Ini sudah saya isi sesuai dengan Kalpendik Kabupaten Lebak. Kemudian di sini distribusi alokasi waktu kita tidak usah mengetik lagi karena sudah otomatis terisi dari program tahunan. Tugas kita hanya merapikan saja. Di sini kita rapihkan sampai terlihat bagus kita satu-satu. Nah, sama dengan yang lainnya. Lalu yang kosong bagaimana? Ya, kita tinggal hidden saja. Kita hidden. Kalau sudah seperti ini, sudah dirapikan, Bapak Ibu tinggal print. Sama juga untuk program semester 2. Sama seperti isiannya program semester 1, ini kita tinggal rapikan saja. Terus kita ke alokasi waktu. Nah, di alokasi waktu juga sama, ini sudah otomatis terisi. Bapak Ibu tinggal mengisikan distribusi alokasi waktunya. Untuk 1 KD ini sudah 15 jam pelajaran ini sudah termasuk penilaian harian dan pengayaan. Kita isikan. Yang berwarna kuning ini sudah sesuai dengan Kalpendik Kabupaten Lebak. Kita isikan di sini untuk IPA 1 minggunya 5 jam pelajaran. Jadi minggu keempat 5, minggu kelima 5, lalu Agustus minggu pertama ini 2, ulangan harian 2, remedial 1. Untuk KD selanjutnya sama seperti itu. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal rapihkan. Caranya klik format, kemudian auto fit row height. Nah, ini sudah rapi. Yang kosong, Bapak Ibu tinggal hidden saja. Di blok, kemudian Bapak Ibu hidden. Format, hide row. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tinggal di print. Lakukan hal yang sama untuk semester genap. Ini juga sudah otomatis terisi. Bapak Ibu tinggal mengisikan distribusi alokasi waktunya per minggu. Ini di hidden, lalu Bapak Ibu tinggal print. Kita ke KKM. Nah, ini kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk pengetahuan mata pelajaran IPA kelas 7 semester ganjil. KD-nya sudah otomatis terisi. Nah, tugas kita hanya mengisikan indikator pencapaian kompetensi dan kriteria penetapannya. Di sini IPK sudah saya siapkan 3 baris. Jika IPK-nya lebih dari 3 baris, maka kita tinggal tambahkan barisnya saja. Jika kurang dari 3 baris, maka kita tidak usah isi salah satu baris ini. Kita contohkan untuk IPK yang KD 3.1. Misalkan IPK yang pertama adalah A, IPK yang kedua B, IPK yang ketiga C. Kemudian kriteria penetapannya kita isikan dengan angka 1, 2, 3. Misalkan untuk IPK yang A, intake-nya 2, daya dukung 3, kompleksitas 1. Maka KKM untuk IPK yang A adalah 67. Kemudian lakukan hal yang sama untuk IPK yang B dan C. Akan didapat KKM untuk KD 3.1
adalah 67. Misalkan KD 3.2 IPK-nya lebih dari 3, maka simpan kursornya di baris terakhir, kemudian klik insert, lalu insert sheet row, maka baris otomatis bertambah. Lalu bagaimana yang IPK-nya hanya 2? Nah, tetap kita misalkan isikan ini IPK yang pertama H, lalu yang ini I. Nah, yang lainnya itu kita nggak isikan karena di sini tidak akan muncul angkanya. Lakukan hal yang sama untuk 3.4 dan 3.5. Setelah diisi, maka akan didapat KKM pengetahuan semester kelas 7 semester ganjil adalah 72. Yang masih kosong bagaimana? Nah, kita tinggal hidden saja. Lakukan hal yang sama untuk KKM pengetahuan semester 2, kemudian KKM keterampilan semester 1, lalu KKM keterampilan semester 2. Sekarang kita ke rencana penilaian. Di sini perencanaan penilaian ada untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan ada 3 teknik penilaian: tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, nomor KD-nya sudah otomatis terisi. Bagaimana cara mengisinya? Misalkan KD 3.1. Bapak Ibu kopikan simbol checklist. Copy. Kemudian 3.1 ini teknik penilaian yang akan dilakukan apa saja? Misalkan tes tulis dan penugasan. Kita tinggal pastekan saja. Lakukan hal yang sama untuk KD yang lain. Begitupun untuk keterampilan dan sikap. Nah, yang kosong bagaimana? Kita tinggal hidden block, kemudian format, lalu di sini ada hide column. Bapak Ibu tinggal print saja. Lakukan hal yang sama untuk perencanaan penilaian semester 2. Selanjutnya, saya juga sudah siapkan format daftar nilai K13. Nah, ini adalah covernya. Lalu kemudian daftar nilai pengetahuan, kemudian daftar nilai keterampilan. Sekarang bagaimana kita membuat kisi-kisi soal dan kartu soal? Kita klik kisi-kisi soal. Ini adalah formatnya. Format ini bukan hanya untuk kelas 7 saja, tapi saya buatkan untuk seluruh kelas. Misalkan kita akan membuat kisi-kisi soal untuk kelas 9 semester genap. Kemudian ini kurikulum 2013. Jumlah soalnya misalkan 10, uraian 5, kemudian waktunya 60. Di sini jenis penilaiannya, karena kelas 9 semester genap, maka jenis penilaiannya adalah ujian sekolah. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu isikan kelasnya. Karena ini untuk ujian sekolah, maka kita isi kelas 7. Di sini kosong. Kemudian KD-nya KD berapa? Di sel yang berwarna hijau kita klik. Misalkan 3.1. Nah, otomatis akan terisi. Lalu soal nomor 2 yang kelas 8. Kita isikan juga KD-nya 3.1 lagi. Kemudian ini
Yang nomor 3 untuk kelas 9. Kita isikan misalkan KD-nya 3.1. Nah, kita rapihkan dengan format auto rawheg. Kemudian materi pokoknya kita isi. Misalkan ini adalah A, indikatornya B, lalu nomor soalnya adalah 1. Level kognitifnya kita klik, kemudian kita pilih apakah level 1 atau level 2. Kemudian bentuk soalnya juga PG atau uraian. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Kemudian kalau misalkan kita hanya membuat 3 soal, maka yang lainnya cukup di hidden. Jangan lupa di sini Bapak Ibu ketikkan TMT pembuatan kisi-kisi penulisan soal. Kalau sudah selesai, maka kita kembali ke menu depan, kita klik kartu soal. Nah, di kartu soal ini kita tinggal ketikkan nomor urut saja. Misalkan nomor urut 1. Nah, maka yang lain akan otomatis terisi kecuali yang berwarna hijau. Untuk yang berwarna biru, seperti silabus dan RPP, tidak saya siapkan di aplikasi ini. Kemudian untuk aplikasi analisis butir soal, aplikasi bantu penilaian e-rapor, dan aplikasi penilaian tengah semester ada Sebagai di blog saya catatan, di semua mata pelajaran, prinsip pengoperasiannya sama sesuai tutorial ini. Khusus untuk mata pelajaran PAI, ada perbedaan sedikit. Di semester 1, baik kelas 7, kelas 8, maupun kelas 9, ada 3 KD keterampilan untuk KD 4.1 dan 4.2. Untuk program semester dan seterusnya otomatis akan mengikuti sesuai isian prota. Begitupun untuk bahasa Inggris, ada perbedaan sedikit. Di semester 2, ini sama. Ada KD keterampilan yang diturunkan kembali. Perhatikan warna kuning pada kolom keterangan ini. Terus untuk prakarya dan seni budaya, di sini ada 4 bidang pilihan. Pilih salah satu, maka KD otomatis sesuai dengan bidang pilihnya. Hal yang sama dilakukan untuk mata pelajaran seni budaya. Itu saja perbedaannya. Terima kasih, sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.